PJ, RPS. RPS-nya coba perlihatkan. Ada RPS-nya nggak? Sudah dikirim belum oleh Bufat? Hai, hai. Pertemuan tiga, Ibu. Pertemuan 2, pertemuan 3 sekarang. Nomor 3 Ibu. Pertemuan tiga, Ibu. Hmm? Hari ini pertemuan ketiga, Ibu. 3. Oke. RPS-nya sudah belum? Sudah dikirim oleh Bufat? RPS-nya? Belum, Ibu. Belum dikirim. Belum. Oke, bentar. Ya, sebelum lanjut nih, yang perencanaan ini dengan saya udah apa belum? Barang perencanaan kan? Ya Bu. Yang kelas ini udah atau belum? Hah? Belum Ibu. Kacau nih gara-gara Bu Fatia mindahin kelas nih. Jadi perencanaan tersingkir. Ya udahlah namanya anak ya. Saya ngalah. Kamu kan cucu ya. Kalau saya kan anak ya. Anak jadi ngalah apalagi cucu ya. Mohon maaf ya. Gak apa-apa. Yang penting nanti saya tambahkan ya. Kita tambahkan jadwal kita ya. 1 hari berarti ya 1 pertemuan ya. Ini yang perencanaan belum sama sekali dengan saya atau gimana? Sudah Ibu waktu minggu Udah kemarin satu. hari Senin. Oh, terus jadwalnya bentrok. Ya, bentrok dengan MPPBI sekarang jadi dirubah menjadi hari Kamis jam 1 siang. Berarti minggu kemarin nggak ada. Minggu kemarin ada Ibu yang pertemuan pertama. Oh gitu. Oke. Sebentar. Ya, oke, sebentar ya. Saya buka RPS dulu ya. Kamis jam 1 ya? Iya Ibu. Oh, MPPBI nggak ada ya? Kamis jam 1. Nggak ada Ibu, nggak ada jadwal di hari Kamis jam 1 siang. Oh, udah sudah diganti ya? Iya Ibu sudah. Oke, baik. Ya, kemarin saya sudah mengirimkan apa namanya file-file ya ke kalian ya. Sudah dibuka, sudah dibuka. Hah? Sudah. Sudah buka belum? Kan banyak ya sekarang kan mencari gap penelitian, menggunakan AI untuk penelitian kan banyak itu ya. Nah, itu silakan kalian buka. Nah, ini RPS-nya. Ya, ini mampu menemukan konsep-konsep yang pertama ini ya, yang pertama dan kedua nih mampu menemukan konsep-konsep atau pengertian penelitian pengajaran bahasa Indonesia dan sastra Indonesia yang diperoleh dari berbagai
sumber rujukan, konsep-konsep pengertian penelitian pengajaran. Nah, ini ya. Kemudian nanti pertemuan ketiga dan keempat itu ada penelitian tindakan kelas dengan eksperimen. Bedanya apa? Tuh, kemudian di kelima dan ketujuh ini merumuskan latar belakang masa penelitian. Nah, ini di pertemuan kelima dan ketujuh. Artinya di pertemuan kelima dan ketujuh ini berarti kalian fokus untuk memaparkan hasil dari lapangan ya. Ya kan? Jadi pertemuan ke-1 sampai ke-4 itu sambil menunggu kalian ke lapangan, kita pelajari dulu jenis-jenis penelitian. Tuh. Paham? Sampai sini? Iya, Bu. Sebelum Paham, Ibu. Oke, paham ya. Nah, oke. Sebelum kita lanjut ke pembahasan metode-metode penelitian yang digunakan di kelas atau di sekolah, saya ingin mendengar dulu bagaimana hasil dari perkembangan kalian untuk hasil dari lapangan seperti apa. Audi Dianda, gimana? Sudah ke lapangan belum? Iya, Ibu, sudah. Sudah, coba kamu jelaskan ke lapangan itu ngapain, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu tanyakan. Baik, Ibu. Untuk wawancaranya di sini saya cuma hanya melakukan wawancara dulu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu seputar diferensiasi, pembuatan modul ajar, penerapan P5, dan juga media ajar, serta alokasi waktunya. Nah, yang saya temukan itu, di sini kesulitannya itu ditemukan kesulitan dalam materi teks eksposisi yang sering disamakan dengan LHO atau teks deskripsi bagi siswanya. Dan juga ditemukan kesulitan dalam pemilihan individu siswa yang diferensiasinya itu penugasan antara kinestik atau visual. Jadi siswa itu masih belum bisa menentukan apakah dia itu gaya belajarnya kinestik atau audiovisual gitu, Bu. Jadi cuman ikut-ikutan temennya aja. Terus untuk penyelenggaraan P5 di sini dilaksanakan dengan metode penggabungan yang tadinya ada 7 tema, tapi di SMA N36 Jakarta ini dilaksanakan menggabung 3 tema, yaitu tema Bhinneka, tema Rakayasa, dan juga tema kearifan lokal. Nah, itu tuh dilakukan karena untuk memotong biaya, menghemat tenaga, dan juga mempersingkat waktu pelaksanaan. Nah, untuk kurikulum merdekanya sendiri udah dilaksanakan dari 2021, yang tapi penerapannya itu dulu secara bertahap dan diiringi dengan sosialisasinya. Terus untuk media yang digunakan itu biasanya diserahkan kepada minat siswa terlebih dahulu. Jadi sebelum belajar itu atau pemberian tugas, guru tuh nanya maunya pakai media apa atau kalian biasanya media apa, baru dilaksanakan media itu. Sejauh ini tuh cuman video, PPT, dan Google Classroom, dan juga apa namanya buku LKS-nya atau buku dari Kemendikbudnya sendiri. Iya gitu aja Bu dari saya. Ya, pertanyaan saya ya. Kamu sudah baca PPT saya tentang P5 dan Beskap tentang P5 belum? Oke, udah Bu. Sudah. Ada berapa tema memang? P5? 7? Bentar. Kapan Bu? Nah, iya, 7-nya dari mana ya? Satu Iya lagi apa? makanya. Kan sudah jelas di Beskap tuh 8 ya. Tema-tema P5 itu kenapa jadi 7? Iya Ibu salah. Nah, terus gini, ya kita tidak bicara P5 lah ya. Itu cuma ini saya. Terus gini, ketika kamu ke lapangan bertanya, itu kamu sudah survei dalam arti kata menganalisis berapa karya ilmiah yang dihubungkan dengan latar belakang sehingga kamu sudah menganalisis latar
belakang, kemudian akhirnya kamu memutuskan, oh wawancaranya akan ini, dan wawancaranya begini. Sudah membaca berapa artikel, sudah membaca berapa penelitian? Hmm? Hmm? Halo? Ya, Ibu. Untuk dari saya, sebelum dari sini, karena disuruh wawancara dulu, maka saya wawancara secara keseluruhan dulu, Bu. Tentang penerapannya, tentang itunya, baru setelah wawancara saya teliti lagi itunya, membaca artikelnya. Ya, sekarang membaca artikelnya ada berapa? Hmm? Sebelum pertemuan ini saya dari hari-hari sebelumnya udah membaca kurang lebih 5 artikel. 5 artikel. Mm-mm. Terus hasil wawancara itu ya, di artikel itu ditaruh di mana? Dan kira-kira di artikel itu membahas hasil wawancara itu untuk apa fungsinya? Hmm? Wawancara di awal itu fungsinya untuk apa di latar belakang? Oke, yang lain. Silakan, yang mau jawab silakan. Izin Azalia, menjawab, Ibu. ya oke. Monica, yuk. Eh, untuk hasil observasi itu kita sesuaikan lagi sama teori, Ibu. Apakah teori itu sesuai sama di lapangan gitu, dan data observasi juga bisa juga menjadi hasil penelitian kita gitu. Tapi untuk wawancara itu untuk mengetahui apakah teori yang kita temukan ini dan permasalahan yang secara umumnya itu atau permasalahan secara khususnya di sekolah itu kita ada buktinya gitu, pembuktiannya. Oke, yang lain. Tamara, Ya, Ibu. Mungkin fungsi dari atau tujuan dari wawancara itu sendiri untuk mencari gap atau permasalahannya, Ibu. tuh. Terus kamu sudah baca berapa artikel? Sehingga ketika kamu ke lapangan bertanya, wawancara, itu jelas apa yang mau kamu tanya, apa yang mau kamu survei. Hmm? Kurang lebih saya baru membaca 3 artikel sih, Ibu. 3 artikel. 3 artikelnya dengan judul yang berbeda-beda. Maksudnya dengan apa topik yang atau skup yang berbeda-beda atau skup yang sama. Hmm? Dari ketiga itu masih pakai skup yang sama, Ibu. Media-media No. dan metode yang sama. Oh, tentang penelitian tentang media. Iya, Gitu. Ibu. Ya, oke. Karena kamu akan mengarah nanti penelitianmu ke media. Hmm? Halo? Iya, Ibu. Iya. Ya, ya betul. Ya, langkah yang sudah bagus. Terus di latar belakang kamu mendapatkan mendapatkan pola yang seperti apa dari ketiga penelitian itu? Hmm? Di latar belakang mendapatkan pola latar belakang seperti apa? Untuk membahas latar belakang kamu, polanya akan seperti apa? Ada kesamaan pola tidak di latar belakang? Dari ketiga artikel yang kamu baca. Hmm? Latar belakangnya agak sedikit berbeda sih, Ibu. Dari tiga Hmm, artikel tersebut. beda-beda ketiganya.
Kesamaannya apa? Atau ada berbeda sama sekali? Contoh perbedaannya seperti apa? Coba kemukakan. Artikel yang satu bagaimana latar belakangnya, artikel yang kedua bagaimana, artikel ketiga seperti apa? Bisa disebutkan, bisa dijelaskan. Ketika kamu mengatakan beda kan kamu bisa menjelaskan perbedaannya. Harusnya. Media yang digunakan dari ketiga artikel itu sama, Ibu, tapi eh, eh, Tapi metode penyelesaian masalahnya itu berbeda, Ibu. gimana? Apanya? Jadi medianya itu dari ketiga artikel itu sama, Ibu. Tetapi metodenya berbeda, Ibu. Metode apa maksudnya? Metode pengajarannya berbeda, Ibu. Metode pengajarannya berbeda. Contohnya bagaimana? Contohnya gimana? Yang satu itu metode pengajarannya itu seperti ceramah. Kemudian di artikel lainnya metode pengajarannya itu PJ, PJBL. Hmm, metode dalam ini maksudnya metode dalam pelaksanaannya itu. Iya, Ibu, metode dalam pelaksanaannya. Hmm, Oke. Terus ketika metode pelaksanaannya seperti itu, cara menyusun latar belakangnya beda. Hmm? Cara menyusun latar belakangnya beda. Halo? Cara menyusun latar belakangnya berbeda. Eh, di tiap artikelnya agak sedikit berbeda, Ibu. Terus ketika kamu sudah membaca perbedaan-perbedaan itu, kamu ke lapangan gimana? Proses kamu ke lapangan, apa yang kamu ambil dari Ketika hasil penelitian itu? Kamu gabung semuanya. saya menyesuaikan dengan tujuan dengan saya akan menyesuaikan dengan masalah yang ada di sekolah itu, Ibu. Misalkan saya akan wawancara di SMA Yapemri, maka saya akan menyesuaikan dengan permasalahan yang ada di SMA Yapemri, Ibu. Ya, cara mencari permasalahan di SMA itu bagaimana? Mengelolanya atau mencari tahunya gimana? Wawancara dan juga observasi yang lebih mendalam terhadap permasalahan media atau metode pengajaran di sekolah tersebut, Ibu. Nah, ketika kamu mewawancara itu ada tidak apa maksudnya ada tidak wawancara itu terinspirasi karena kamu membaca artikel gitu. Ada tidak? Hmm? Ada, Ibu. Karena saya juga pernah bersekolah di sana kan, jadi saya mendapat ide dari artikel-artikel yang saya baca, kemudian juga saya mendapat ide dari pengalaman saya, begitu, Ibu. Oke, nah yang lain dulu sebentar ya. Oke, yang lain. Coba pengalaman wawancaranya gimana? Halo, yang lain Ya, yang Ibu. sudah
Yang sudah wawancara gimana? Izin Ibu, saya kemarin wawancara itu minggu kemarin Ibu. Nah, namun pertemuan kemarin kata Prof harus ditanyakan lebih mendalam tentang permasalahannya karena di sekolah saya permasalahan belum ditemukan lebih mendalam dan ketika saya via informal gitu dengan guru tersebut chattingan gitu lewat sosial media ternyata dapat ditemukan permasalahannya itu kesulitan guru dalam memberikan pengajaran karena metode pembelajarannya itu kurang sesuai sama peserta didik di sana gitu. Dan saya juga dapat info bahwa di wawancara waktu itu peserta didik banyak di sana menggunakan eh, pembelajaran itu apa ya dia kinestetik peserta didiknya. Jadi saya di mana mencari metode pembelajaran apa yang cocok untuk kinestetik tersebut. Gitu. Nah, saya menemukan setelah sebelum observasi itu saya juga sempat baca pendekatan metode pembelajaran, terus juga media-media pembelajaran dan saya menemukan metode pembelajaran atau pendekatan pembelajaran tentang trial atau thinking Mhm. tentang uh, teacher at the right level gitu. Tapi saya masih memperdalam lagi tentang tersebut karena yang saya temukan artikelnya dari 5 artikel itu ternyata banyak yang menggunakan metode tindakan di kelas gitu. Sementara untuk di jenjang S1 ini kita belum bisa untuk tindakan kelas karena prosesnya akan panjang gitu. Nah, tapi namun saya menemukan ada satu penelitian masih tentang pendekatan trial tersebut, namun dia menggunakan eh, penelitian kuali kuali penelitian sebentar Ibu. Lihat apa? Ah, menggunakan eh, metode penelitiannya itu deskriptif kualitatif gitu ya. Jadi di latar belakangnya itu dia eh, awalnya itu pernyataan umum, terus teori yang mendukung yaitu teori trial dan dia juga menggunakan melalui pembelajaran berdiferensiasi di lembaran pembelajaran di SMP tersebut di objek penelitian tersebut dan terakhir itu gejala-gejala yang terjadi di sekolah tersebut gitu Ibu. Jadi saya masih meneliti tentang trial itu pendekatannya bagaimana dan apakah masih menyambung dengan masih menyambung dengan pendekatan berdiferensiasi gitu. Mungkin itu sih, Bu. Oke. Hmm, memang metode penelitian itu ada berapa ya? Metode penelitian ada berapa ya? Yuk, silakan. Ada kuali sama kuanti, Bu. Kuantitatif, kualitatif, sama mixed method, Bu. Ada berapa jadi? Ada 2, ada 3? 3. Nah, karena metode penelitian pengajaran bahasa, pembelajaran bahasa, sedangkan di pembelajaran bahasa itu kira-kira apa saja yang bisa kita bahas? Dari sudut apa saja yang akan kita bisa bahas? Hmm? Dari sudut apa saja? Yang bisa kita teliti dari sudut apa saja? Baik secara kuanti, kuali, ataupun mixed method. Dari apa saja? Hmm? Ada apa saja, yuk? Halo. Hai, hai. Hai, hai, hai. Kalau kualitatif mungkin bisa dari segi keterampilan siswa ya, Bu. Keterampilan siswa maksudnya? Iya, yang bisa diteliti. Misalkan dari pakai metode yang kualitatif. Itu mungkin lebih ke keterampilan. Keterampilan bagaimana maksudnya? Misalkan keterampilan membaca ataupun
keterampilan menulis seperti itu. Keterampilan apakah di kuali saja? Yakin kuali? Kalau keterampilan di kuali artinya bagaimana? Hmm? Artinya bagaimana? Kalau keterampilan dikualikan seperti apa maksudnya? Mungkin mengukur tingkat aspek membacanya, Ibu kayak cepat atau kayak gimana Ibu? Kalau mengukur tingkat aspek membaca seperti apa? Mungkin di tahapan seperti cukup, baik, atau kurang seperti itu Ibu. Nah, cukup, baik, atau kurang itu menggunakan angka atau tidak nanti. Iya Ibu. Menggunakan rubrik atau tidak. Iya Iya Ibu, kan? menggunakan rubrik Ibu. Nah, kalau menggunakan rubrik, kemudian rubrik itu diangkakan, artinya jadi kuanti atau kuali? Kuantitatif. Kuanti. Kan? Dan itu keterampilan berbahasa itu mau dikualitatifkan seperti apa? Ayo. Dari medianya bisa nggak Bu? Media yang kita cari gitu Ibu. Kayak misalnya media untuk bukunya kah, dari segi bukunya kah, jadi bisa diukur keterampilannya. Itu kuanti atau kuali? Yang tadi kan kuanti. Ke apakah ke kuanti itu ya Bu? Ayo. Ya, nanti kamu harus bisa bedakan ya. Nanti kan harus bisa bedakan ketika keterampilan dikualikan seperti apa, ketika keterampilan dikualikan seperti apa, ketika media dikualikan seperti apa. Gitu. Kalau media dikualikan berarti itu dalam proses apa kira-kira? Kalau 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 media dikualikan akan bagaimana nanti? Media dikuantikan bagaimana hasilnya? Hmm? Halo? Kalian coba cari contoh ya. Halo? Iya, Hai, Ibu. hai. Kalian coba cari contoh. Metode penelitian dihubungkan dengan keterampilan akan kuali bagaimana? Metode metode kuanti ketika dihubungkan dengan keterampilan bahasa akan bagaimana? Pengembangan bahan ajar, penelitian bahan ajar, penelitian media dikembangkan ke kuali akan bagaimana? Kuanti akan bagaimana? Itu yang harus kalian tahu dulu sehingga nanti ketika kalian membuat penelitian kalian akan yakin oh penelitian saya ke kuanti deh. Kalau kuanti hubungan dengan media akan begini. Kuali hubungan ke media akan begini pengembangannya. Gitu. Gitu. Ya, kalian pernah baca itu enggak? Pernah membandingkan itu enggak? Israni? Israni? Iya, baik Ibu. Kalau saya sendiri sih masih bingung ya Bu, karena sebenarnya memang metode setiap dalam penyusunan metode untuk penelitian, jujur saya sendiri juga masih bingung untuk membedakan sih Bu. Itu masih suka terkecoh gitu Bu terkait dengan topik dan ketika saya menggunakan metodenya itu apa dan aku tuh untuk belajar sendiri juga masih awam ya Bu. Ya, sekarang nanti kalian ini kan karena itu akan juga mengubah atau membedakan nanti wawancaranya. Ada sedikit membedakan wawancaranya juga. Itu kalian harus ini dulu deh, harus analisis dulu ya. Kalian harus analisis, misalnya kalian cenderungnya mau ke
membuat penelitian tentang keterampilan, ya keterampilan berbahasa, misalnya berbicara atau apa. Kemudian kalian ingin kuanti. Nah, coba cari penelitian yang kuanti tentang keterampilan itu seperti apa. Oh, saya inginnya kuali deh. Oke, cari penelitian kuali yang hubungan dengan keterampilan itu bagaimana bentuknya, judul-judulnya apa saja. Kalian harus paham itu dulu. Gitu. Ya, kalau fokus ke media ajarnya atau ke bahan ajarnya, kalau kuanti itu bentuknya bagaimana, judulnya seperti apa, kuali itu judulnya seperti apa. Gitu. Paham nggak maksud saya? Hmm? Azalia, paham nggak maksud saya Azalia? Paham, Ibu. Ya, Jadi untuk penelitian kuali dihubungkan dengan keterampilan apa saja, penelitian yang kuanti juga ya dihubungkan dengan keterampilan apa saja. ya. Jadi kamu punya contoh gitu loh. Ngerti nggak maksud saya? Iya, paham, Ibu. Ya, saya kayaknya ingin kuali deh. Oh, kalau kuali ke media ini begini nih pengembangannya. Oh, latar belakangnya tuh bentuknya begini. Rumusan masalahnya begini. Nanti metodenya begini. Kemudian pembahasannya tuh begini-begini. Ngerti nggak maksudnya? Hah? Halo? Iya, Ibu. Ya, Ibu. Itu ya. Tuh. Ya, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Sebentar saya. Saya izin nanya mungkin ya, Ibu. Katakan. Iya, Ibu. Terkait ini, Bu, sebenarnya udah dibahas sih di 2 pertemuan kemarin ya. Cuman lagi-lagi kita yang kan saya termasuk yang belum wawancara ya, Bu ya. Kita yang belum wawancara tuh kan terkendala oleh surat karena pihak sekolahnya benar-benar minta surat gitu. Dan itu kan listnya udah di ini ke PJ juga ya, Bu. Belum tahu sih udah disampaikan atau belum. Nah, terus untuk ini sih paling pertanyaannya, Bu, untuk tenggat dari wawancara itu sendiri kapan sih, Bu? Gimana? Tenggat dari pelaksanaan wawancaranya itu ada tenggat waktunya gak gitu? Misalkan di pertemuan berapa harus sudah selesai wawancara semua Ya gitu. tadi 5 sampai 7 kan. Itu kalian sudah harus presentasi kan. Hasil dari wawancara seperti apa? Oke, baik. Berarti di pertemuan 6 atau 7 itu baru presentasi hasil wawancaranya aja ya, Bu? Iya. Oke, baik. Ya, Terima kasih, kalau Bu. melihat dari itu begitu, melihat dari RPS begitu. Ya. Tuh. Ibu, saya izin bertanya, Ibu Aisyah. Ya. Jadi seperti ini, Ibu, kan saya sudah mau wawancara gurunya itu terkait cuma pertanyaan tentang kurikulum di sekolahnya ya, Ya. Ibu. Terus juga tentang perangkat ajar di karena kebetulan beliau kan mengajar 3 jenjang kelas gitu, Ibu. Jadi kayak fase E-nya sama fase D-nya, Bu. Nah, yang saya fokuskan itu kan di fase E-nya untuk yang kelas 10 ya, Ibu. Nah, terus ketika kemarin saya melihat ATP dan modul RPP-nya dari sekolah yang mata pelajaran bahasa Indonesianya itu, Bu, kan pertemuan di 2 itu Ibu mengarahkan untuk kita bisa memperbandingkan atau memperlihatkan kira-kira ada nggak GAP dari CP di BSKP yang 32 kalau nggak salah ya, Bu, yang CP itu dengan ATP dan modul RPP yang ada di sekolah ya, Bu. Nah, ketika saya sebelumnya ini ya, Ibu, membandingkan itu dari fase-fase capaian-capaiannya itu, bukan ATP-nya itu ternyata ada banyak ya, Bu, karena satu bab itu ATP-nya sendiri punya capaian-capaiannya itu yang kayak spesifik khusus gitu loh, Bu. Nah, ketika saya membandingkan di situ rata-rata yang saya lihat tidak ada menemukan celah seperti itu, Ibu, yang kayak
apakah gurunya ini tidak mengikuti CP-nya dengan rumusan-rumusan yang memang sesuai untuk siswa-siswanya gitu. Tetapi ketika saya selesai membandingkan dari CP-CP-nya dan ATP juga, Ibu, saya masih belum menemukan untuk GAP celah bisa dijadikan judul penelitiannya gitu loh, Bu. Jadi saya sendiri ingin bertanya kepada Ibu gitu, jika kita belum menemukan GAP atau celah dari ATP dan modul RPP-nya sendiri, kira-kira langkah terbaik untuk kita itu kayak gimana ya, Bu? Apakah harus mewawancarai gurunya ulang lagi kah atau seperti apa gitu, Ibu? Ya, jadi gini, makanya kamu harus banyak baca penelitian-penelitian sebelumnya, itu supaya kamu juga lihat, oh gap-gap yang di orang lain itu seperti apa, gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Ya, gap di orang lain itu seperti apa. Nah, jadi kamu bisa tanyakan juga, kalau di sekolah ini gimana? Apakah begitu juga? Gitu loh. Kalau begitu juga ya berarti kan kamu bisa bisa mengatakan bahwa dari sekolah itu juga masih punya permasalahan yang sama, yaitu tentang ini gitu. Jadi kan karena saya belum membaca artikelnya, Ibu, mungkin nanti setelah ini saya akan membaca artikel-artikelnya, Ibu. Nah, berarti untuk langkah yang terbaik itu lebih baik untuk membaca artikelnya lagi ya, Ibu. Ya, gitu. Jadi yang pertama, sebelum kalian meneliti ke lapangan, sebelum survei, sebelum wawancara, itu persiapannya adalah baca dulu yang banyak. Itu, baca dulu yang banyak. Itu ya, baca dulu artikel-artikel yang banyak. Gitu. Sehingga Baik, Ibu. kita lihat, oh di artikel ini gapnya begini, di artikel ini gapnya begini. Oh berarti di lapangan itu gap yang terjadi itu begini ya. Gitu. Tapi yang ini solusinya begini, yang ini begini. Makanya kan saya sudah berikan juga di sebentar. Nih, di MPPBI itu kan ada satu yang nih ada tips mencari referensi, terus ada juga di situ ada untuk mencari gap tuh ya, bikin landasan. Kalau itu kan landasan teori ya. Coba kamu cari deh, ada di cara mencari gap tuh, penelitian tuh ada tuh di situ. Coba dicari, baca dulu itu. Iya, Ibu, saya izin mengkonfirmasi lagi, Ibu. Berarti kalau nanti di artikel yang kita baca itu ada permasalahan atau GAP-nya di luar dari kurikulum atau ATP dan modul, itu nggak apa-apa, ya, Ibu? Maksudnya? Misal dari yang kita baca di artikel itu permasalahan kebanyakannya yang mereka angkat dan mereka lihat GAP-nya itu misalnya di luar dari permasalahan modul atau ATP yang guru susun gitu loh, Bu. Kalau Nah, dari sekolahan yang saya wawancara ini kan ATP modulnya itu sudah sesuai dengan CP yang ada di BSKP ya, Bu. Ya, Bu. ya, itu ATP-nya kan. Tapi pelaksanaannya Iya, Ibu. Untuk gimana? Pelaksanaannya apakah sesuai dengan yang mereka tulis? Dan ketika iya, kamu mengatakan itu sesuai, ya itu sesuai, itu kata siapa? Menurut kamu? enggak, Ibu. Benar. Enggak, Ibu. Kalau yang kemarin kan beliau emang baru mengajarkan 2 bab ya, Bu. Jadi mungkin saya juga belum melihat bagaimana pelaksanaan di kelasnya karena belum observasi juga kan, Bu. Jadi baru wawancara aja, jadi juga emang baru mendengarkan apa yang beliau katakan terkait pelaksanaan di kelas gitu, Ibu. Karena gini, ketika kita bertanya ke guru dan guru itu tahu teorinya, bisa jadi menjawab berdasarkan teori, bukan berdasarkan pelaksanaan. Paham nggak? Iya, Ibu. Iya, ya, gitu. Bisa jadi dia baru ikut pelatihan, tahu teorinya, jadi dia jawabnya berdasarkan teori, bukan berdasarkan pelaksanaan dia di lapangan seperti apa. Jadi Ya, saya izin konfirmasi lagi, Bu. Jadi untuk kalau misalnya kita belum turun ke lapangan dan mengetahui apakah guru tersebut melaksanakan sesuai, itu kita lihatnya dari artikel tersebut ya, Ibu.
Ya, baca artikel itu untuk tahu bagaimana gap orang lain gitu, dan kemudian juga mengetahui juga bagaimana penelitian-penelitian sebelumnya. Jangan sampai penelitian orang lain sudah kemana, kita masih di mana. Analoginya gini, orang sudah meneliti tentang mobil listrik, kamu masih meneliti odong-odong. Baik Ibu, berarti kalau untuk artikel yang kita baca sendiri itu nggak apa-apa Bu kalau sekolahnya beda Ibu. Misal yang kita baca sekolah SMK juga jenjangnya atau fase E juga jenjangnya, cuma sekolahnya nggak sama kayak yang kita tuju gitu Ibu. Ya iyalah, pastilah. Ya orang artikelnya di tempat lain. Ya gini loh, di sekolah tempat kamu, misalnya nih di SMA 1 misalnya, atau di SMA berapa gitu, katakanlah SMA 1 Jakarta misalnya. Ya belum tentu orang neliti bahasa Indonesia di SMA 1 Jakarta gitu. Ya, belum tentu. Penelitiannya bisa di tempat lain. Yang artikel yang kamu baca belum tentu di SMA 1 Jakarta, karena belum tentu SMA 1 Jakarta dijadikan objek penelitian. Paham nggak? Bu, baik Ibu, paham Ibu. Terima kasih banyak Ibu penjelasannya. Baca artikelnya itu ya di yang mana saja objeknya, terserah, tidak apa-apa. Analoginya gini loh, misalnya motor kamu rusak, ya, itu. Ya masa kamu baca artikel motor kamu, kan nggak mungkin, orang motor kamu belum pernah rusak. Baca jenis motor yang baca cara bagaimana memperbaiki motor gitu kan. Kalau kendalanya begini, nah bagaimana memperbaikinya? Kan nggak perlu motor kamu, tapi motor orang lain kan? Ya nggak? Iya Ibu. Iya Ibu, betul. Terus dari YouTube itu kamu cara mencari perbaikinya gimana? Kamu tonton, kamu coba aplikasikan ke situ. Baik Ibu, terima kasih banyak penjelasannya Ibu. Analogi lain gini nih. Misalnya motor kamu kan rusak. Kamu lihat YouTube nih. Oh, motor rusak itu begini nih. Itu YouTube yang satu. Lihat lagi YouTube yang kedua. Oh, cara perbaikinya begini. Lihat lagi YouTube yang ketiga. Oh, cara perbaikinya begini. Nah, tapi kamu ketika sudah membandingkan 4 YouTube nih, cara perbaiki motor, kok kamu muncul cara yang kelima itu dari kamu sesudah melihat cara memperbaiki motor, 4 cara memperbaiki motor gitu. Kok kamu ngelihat, oh kalau dari yang satu kayaknya kekurangannya ini, dan yang kedua kurangannya ini, ketiga kurangannya ini, keempat gini. Kalau saya menggabungkan nih cara dari 1 sampai 4 dan menutupi kekurangan dari 1 ke 4, itu bisa memunculkan metode perbaikan motor yang kelima. Nah, itu yang kamu jadikan penelitian. Itu lebih bagus. Jadi maksud saya, kamu membaca banyak artikel itu juga untuk menghasilkan cara yang baru. Paham nggak? Paham Ibu. Ya, ada lagi. Jadi baca dulu ya. Baca dulu yang banyak. Baca dulu yang banyak. Artikel-artikel, baca supaya kamu lihat latar belakangnya. Kemudian kamu ke lapangan juga sudah mempunyai banyak pertanyaan pada akhirnya. Tuh, kalau kamu tidak membaca banyak artikel, pas ke lapangan kamu juga bingung nanya apa saja. Gitu. Ya, oke, yuk gimana? Ada lagi? Baik Ibu. Jadi yang perlu kamu persiapkan untuk pertemuan mendatang apa? Membaca artikel lebih banyak Ibu dan mencari artikel yang sesuai dengan permasalahan tersebut nantinya akan ditanyakan ke observasi dan kita akan menentukan metode apa dan bagaimana untuk mengatasi permasalahan tersebut, Ibu. Ya, oke. Tuh. Ya. Jadi jangan ke lapangan terus yang penting ke lapangan gitu. Nanti bolak-balik ke lapangan kamu tapi nggak jelas ya. Mau berapa kali balikan juga nggak, ya apa sih? Ya
Kalau sekolahnya punya orang tuamu atau tetanggamu ya nggak masalah bolak-balik. Lah kalau kamu perlu surat terus ke sana, kan ganggu orang terus ya, gitu. Jadi harus siapkan dulu pertanyaan yang selengkap-lengkapnya dulu untuk pertanyaan wawancara untuk latar belakang itu seperti apa, disiapkan dulu, instrumennya disiapkan dulu, ya, instrumen wawancaranya disiapkan dulu, wawancaranya ke siapa saja, berapa orang, nggak asal, nggak buru-buru pergi ke lapangan, terus hasilnya nggak sesuai dengan yang diharapkan kan percuma. Oke, sisa waktunya silakan dibaca-baca dulu ya artikel ya. Makanya kan saya katakan lembar wawancaranya dulu mana? Lembar wawancaranya dulu mana? Dan siapa yang akan diwawancara? Kalau guru, wawancaranya seperti apa? Kalau ke siswa, wawancaranya bagaimana? Ya, oke. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Iya, Ibu. Ya, oke. Silakan digunakan sisa waktunya. Saya pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Semangat all.